Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat ini seperti biasanya, khotib berwasiat kepada kita semua, terutama diri khotib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari segala yang diharamkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita tentunya sudah tahu dan paham bahwa kita ini diciptakan, dilahirkan dan dihidupkan di dunia ini tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembah atau beribadah kepada Allah. Maka tidaklah salah jika kita kemudian sangat bersemangat dalam beribadah kepada Allah. Namun, apakah dengan bermodal semangat saja sudah cukup? Tentu tidak. Secara akal, ketika kita ingin mengendarai mobil saja butuh belajar, apalagi hal seperti ibadah. Tentu kita harus mempelajari ilmunya. Kita sholat, tentu kita harus tahu ilmu tentang bab sholat, wudu, mandi atau toharo dan lain sebagainya. Semua butuh ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seringkali kita mendengar pernyataan al-ilmu bila amalin kasyajari bila tamalin. Ilmu tanpa amal ibaratkan pohon yang tak berbuah. Dari perumpamaan tersebut dapat kita simpulkan bahwa ilmu diibaratkan pohon, sedangkan amal ibadah merupakan buah. Ini berarti adanya amal ibadah yang diibaratkan buah itu berasal dari keberadaan ilmu yang diibaratkan pohon. Imam Al-Ghazali mengutip sabda Rasulullah, "Al-ilmu imamul amal, wal amalu tabi'un." Ilmu itu pemimpinnya amal, dan amal adalah yang mengikuti ilmu. Hal ini menunjukkan akan pentingnya ilmu bagi ibadah yang kita lakukan. Sehingga kurang tepat jika kita hanya bersemangat beribadah tapi tidak diimbangi dengan semangat menuntut ilmu. Saking pentingnya Allah memberikan penghargaan yang luar biasa bagi para penuntut ilmu. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu, dan orang-orang yang diberi ilmu akan beberapa derajat. Di dalam kitab Tubawul Hadis, Imam Asy'uti menyebutkan hadis Nabi bersabda, "Ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, dulu suka dudukmu saat dan sesaat di majelis ilmu, dalam majelis ilmu. La tamas qalaman, tidak memegang pena, wala taktubu harfan, tidak menulis satu huruf pun. Itu khairun laka min itti'afi raqabatin, lebih baik daripada engkau memerdekakan 1000 budak. Wa nadruka ila wajhil alim, dan melihatmu, memandangmu kepada wajah seorang alim, itu khairun, lebih baik laka bagimu min alfi farasin, dari 1000 kuda. Tasaddaqta, yang engkau sedekahkan biha dengan kuda tersebut, fi sabilillah, di jalan Allah. Wassalamuka, dan salammu alal alim, kepada seorang alim, iku khairun, lebih baik laka bagimu min ibadat alfi sanatin, daripada ibadah sunnah 1000 tahun. Ada hadis lain yang mirip, disebutkan, "Man ta'allama bab," barang siapa yang belajar satu bab minal ilmi, dari ilmu, ya'malu bihi, mengamalkan, diamalkan, aulam
lam ya'mal bihi atau tidak diamalkan, karena afdol maka itu lebih utama min ayyusolliya al-fara'atin tatawu'an, lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Kita bisa bayangkan siapa di antara kita yang mampu sholat sunnah 1000 rakaat, sedekah 1000 kuda, memerdekakan 1000 kuda, itu semua masih lebih baik kegiatan menuntut ilmu atau majelis taklim. Bahkan ada hadis yang lain juga disebutkan, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yaumil. Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang. Man ittaqala, barang siapa yang pindah dia ta'allama untuk menuntut ilmu, ghufira lahu qabla an yahdu, maka dia sudah diampuni sebelum dia melangkah. Bahkan disandingkan kepada surga oleh Allah. Berbunyi hadisnya, man salaka thariqan, barang siapa yang menempuh jalan yang tamisu bihi ilman, untuk mencari ilmu, sahhalallahu lahu, maka Allah akan mudahkan baginya thariqan, jalan ila jannah, pada surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu besarnya keutamaan yang akan diberikan kepada orang yang menuntut ilmu. Namun anehnya tidak sedikit dari kita yang enggan untuk datang ke majelis ilmu, padahal ilmu sangat menunjang terhadap kualitas ibadah kita. Semangat beribadah haruslah didukung dengan semangat menuntut ilmu. Kalau tadi telah disebutkan berbagai macam keutamaan menuntut ilmu yang bisa dianggap sebagai promosi agar kita tergerak untuk berbondong-bondong datang ke majelis ilmu, namun kita masih enggan. Mengapa kita masih tak tergerak? Ini renungan bagi kita semua, khususnya untuk khotib pribadi. Lalu bagaimana jika misalnya Masjid Al-Hidayah yang kita tempati ini, yang mengadakan kegiatan majelis taklim setiap Ahad pagi, mempromosikan kegiatan tersebut dengan iming-iming siapa yang mau hadir akan diberikan uang sebesar 100.000 per orang? Apa kita masih enggan datang? Ini renungan bagi keimanan kita akan balasan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada sebuah kisah yang disampaikan oleh Abu Yasin Muhammad bin Al-Maliki Al-Hasan, bahwasanya ada seorang ayah yang menasihati kepada kedua anaknya, wahai putraku, kini engkau telah berada dewasa, namun dirimu sama sekali belum melihat dunia luar. Maka dari itu berkelana hingga engkau mendapatkan pengalaman yang bermanfaat bagi kehidupan kelak. Kedua putra tersebut lantas bergegas untuk berkelana sebagaimana perintah ayahnya, dengan perjanjian 10 tahun yang akan datang anak tersebut harus sudah pulang untuk menghadap dan bercerita kepada ayahnya. Singkat cerita, setelah 10 tahun kedua anak tersebut berkelana, tibalah waktunya anak tersebut untuk menyampaikan hasil pengembaraan yang telah dijalani selama 10 tahun itu. Ayahnya kemudian berkata kepada salah satu putranya, wahai putraku yang kusayangi, apakah engkau dapat selama 1 dekade? Tanya ayah penuh tatapan. Kemudian menjawab anak tersebut bahwasanya selama 10 tahun ini saya memutuskan untuk belajar di pesantren, menuntut ilmu. Ayahnya pun sangat bangga karena anak tersebut telah berhasil berada pada jalan yang benar, yakni dengan menuntut ilmu. Kemudian anak yang satunya ditanya, apa yang
engkau sudah dapatkan selama 10 tahun ini, dan apa yang telah engkau lakukan? Anak tersebut menjawab bahwasanya selama 10 tahun ini saya menyepi beribadah kepada Allah di sebuah gua. Ketika beribadah tersebut, saya melihat ada hewan semacam kadal yang berkilauan indah. Kemudian tergerak hati saya untuk mengambil kadal yang berkilauan itu. Namun agar tidak menyulitkan, mengganggu kekhusyukan saya dalam beribadah, maka kadal tersebut saya awetkan, kemudian saya kalungkan di leher saya agar saya bisa beribadah dengan lebih khusyuk. Bukannya sang ayah malah bangga, namun ayah tersebut kecewa terhadap anak tersebut, meskipun selama di dalam gua selama 10 tahun anak tersebut beribadah. Karena apa? Ketahuilah wahai anakku, ayat tersebut berkata seperti itu, wajib bagimu untuk mengganti seluruh ibadah sholat yang engkau lakukan setelah engkau menggunakan kalung itu selama 10 tahun ini, karena tidaklah sah ibadah seseorang ketika ia membawa najis dalam ibadah. Ketahuilah satu hal lagi anak, berpindahlah engkau ke jalan ilmu terlebih dahulu sebelum engkau mengarungi sisi kehidupan yang lainnya di kemudian kelak. Karena sebaik-baiknya bekal kehidupan adalah ilmu manfaat yang juga diamalkan. Pesan sang ayah di akhir perbincangan. Sedang sang anak pun tertunduk malu karena selama ini ternyata telah salah dalam melaksanakan ibadah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhirnya mari kita datangi majelis-majelis itu. Kita ambil keberkahannya untuk peningkatan ibadah kita. Karena ibadah tanpa ilmu tidaklah membuat ibadah kita semakin baik, malah bisa jadi ibadah kita ditolak. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'mal a'malu mardudan dan setiap yang beramal tanpa ilmu, amal-amalannya tertolak, tidak diterima.